Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Shalom saudara-saudara dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2017. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah, limpah. Amin. Tema tahun 2017 adalah tahun mujizat penuaian. The Year of Miracle Harvest. Apa yang dimaksudkan dengan tahun mujizat penuaian? Yang pertama, tahun mujizat penuaian adalah mujizat menghasilkan penuaian jiwa. Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Dan yang kedua, tahun mujizat penuaian adalah penuaian berkat melalui mujizat. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Dan yang ketiga, tahun mujizat penuaian adalah penuaian mujizat. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk mengalami itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan sampai tidak percaya mujizat. Dan yang kedua, kalau Tuhan berbicara, kita harus percaya dan bertindak meskipun tidak masuk akal. Dan yang ketiga, ada harga yang harus dibayar untuk terjadi mujizat. Dan yang keempat, kesombongan akan membuat mujizat tidak terjadi. Arti yang keempat dari tahun mujizat penuaian adalah menuai apa yang kita tabur secara mujizat. Galatia 6 ayat 7-10. Karena itu, taburlah yang baik. Arti yang kelima dari tahun mujizat penuaian adalah tuaian di bumi. Itu berbicara tentang murka Allah. Wahyu 14 ayat 14-20. Sesuai dengan arti tahun 5777 atau tahun Ain Sain menurut kalender Ibrani, maka tahun 2017 adalah tahun penuaian jiwa. Ini adalah yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Penuaian jiwa terjadi di tengah-tengah pedang Tuhan atau murka Tuhan turun ke bumi. Penuaian jiwa terjadi di tengah-tengah peperangan, baik secara fisik maupun secara rohani. Penuaian jiwa terjadi di tengah-tengah penyembahan. Karena itu gereja-gereja diminta untuk banyak melakukan doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Tuntunan Tuhan yang harus kita lakukan di tahun 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Matius 6 ayat 31-34. Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir memasuki tahun 2017. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Karena itu kita harus percaya bahwa keadaan kita untuk hari esok, minggu depan, bulan depan, dan tahun depan akan lebih baik. Kita percaya bahwa tahun 2017 akan lebih baik daripada tahun 2016. Yang ketiga, supaya keadaan kita baik, sesuai dengan Ulangan 10 ayat 12 dan 13, ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang ketiga, mengasihi Dia. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Dan yang kelima, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan.
Yang keempat, kalau kita menginginkan doa kita dijawab Tuhan, maka kita harus berdoa doa yang dikabulkan Tuhan. Sesuai dengan 1 Yohanes 3 ayat 22, kita harus menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sesuai dengan Yohanes 15 ayat 16, kita harus pergi melakukan amanat agung Tuhan Yesus dan menghasilkan buah Roh Kudus, yaitu karakter Kristus. Dan sesuai dengan 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10, mengenai doa Yabes yang dijawab Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan seperti Yabes memuliakan Tuhan. Salah satu cara untuk memuliakan Tuhan, seperti yang tertulis di Amsal 3 ayat 9 dan 10, yang berkata demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara harus memberikan buah sulung untuk tahun 2017, yaitu penghasilan yang sudah dapatkan pada bulan Januari. Dan supaya berkat Tuhan akan saudara alami berlimpah-limpah-limpah. Sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 14, kita harus berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kelima, dari tuntunan memasuki tahun 2017, kita harus membaca Alkitab setiap hari. Saya berdoa, memasuki tahun 2017, saudara mengalami seperti tema yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu bahwa tahun 2017 adalah tahun mujizat penuaian. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Oh rela masyikia rala bala 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 bala. Oh rala bala 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 bala. Oh terima kasih kami boleh memasuki tahun 2017. Tahun mujizat penuaian. Biarlah anak-anakmu mengalami ini Tuhan. Mengalami Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan pada mereka. Terima berkat Tuhan. Terima. 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 Dalam nama Yesus. Amin.